Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-293. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok yang telah menyusun rencananya dengan cermat, mengikuti perkembangan keadaan dengan seksama. Hampir setiap hari ia mendengar kawan-kawan Kepu Ijo mempercakapkan keris yang pernah dipamerkannya kepadanya. Namun setelah Kepu Ijo puas dengan kekaguman beberapa orang kepadanya, maka kawan-kawannya pun telah mulai melupakannya pula. Sebagian yang lain sudah tidak memperhatikannya lagi. Adalah soal yang sangat wajar bahwa seseorang menerima warisan sebilah keris, dan Kepu Ijo adalah salah seorang dari mereka yang menerima warisan serupa itu. Sedang Kepu Ijo sendiri pun akhirnya hampir melupakannya pula bahwa ia masih menyimpan sebilah keris yang hampir tiada celahnya kepunyaan Ken Arok. Semuanya itu sama sekali tidak terlepas dari pengamatan Ken Arok. Hampir setiap kejap mata ia mematangkan rencananya. Tidak seorang pun orang-orang di dalam istana Tumapel yang terlepas dari pengamatannya. Sejak Akuwu Tunggul Ametung sampai kepada Jajar dan Juru Taman, apalagi para emban, Jurudang dan Juru Pengangsu, juga Juru Panepah, semuanya diperhatikannya seorang demi seorang. Tetapi dari sekian banyak orang yang diperhatikan oleh Ken Arok, namun masih ada seorang yang terlepas dari pengawasannya. Seorang yang bagi Ken Arok tidak begitu penting, meskipun ia selalu dekat dengan Ken Dedes, yaitu emban tua Pamomong Ken Dedes. Ketika Kepu Ijo telah jemu memamerkan keris yang dipinjamnya dari Ken Arok, maka Ken Arok merasa bahwa ia sudah hampir sampai kepada puncak rencana yang telah disusunnya. Ia harus bekerja semakin cermat dan kadang-kadang ia harus masih berjuang melawan segala macam persoalan di dalam dirinya sendiri. Apalagi setiap persoalan dipikirkan dan dilaksanakannya seorang diri. Ia tidak percaya kepada siapapun juga. Meskipun ia berusaha membangunkan suasana yang aneh di dalam istana Tumapel dengan menghambur-hamburkan simpanannya yang didapatkannya dari beberapa orang perampok dan yang masih disimpannya di dalam hutan. Namun tidak seorang pun yang tahu bahwa sumber dari keadaan yang aneh itu adalah Ken Arok. Yang terjadi di istana Tumapel adalah suasana yang diliputi oleh kabut rahasia. Hampir setiap orang hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang tahu siapakah yang mulai membiuskan segala macam asap kemaksiatan. Kini hampir setiap orang di dalam lingkungan istana telah dihinggapi oleh penyakit harta dan benda, suap dan judi, dan segala macam kelemahan batin yang lain. Betapa prihatin Witantra melihat suasana itu, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk mencarinya. Akuwu Tunggul Ametung tanpa sesadarnya telah menjauhkan pimpinan pengawal itu daripadanya. Bahkan beberapa anak buahnya pun telah tidak dapat dipercaya lagi. Sekali dua kali Witantra sendiri hampir terjerat dalam keadaan yang serupa itu.
Namun setiap ia mencoba menyelusur sumber dari segala kekalutan itu, ia terbentur kepada banyak sekali kesulitan. Ken Arok melihat suasana itu dengan hati yang berdebar. Ia tidak boleh meleset. Setiap langkah harus diperhitungkannya, dan langkah yang kemudian adalah menyingkirkan Akuwu Tunggul Ametung. Tetapi kematian Tunggul Ametung itu bukanlah tujuan yang terakhir. Tujuan yang terakhir adalah memperistri Ken Dedes, seorang perempuan yang memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan lain. Perempuan yang demikian itulah yang dari gua garbanya kelak akan melahirkan orang-orang besar di Tanah Tumapel, bahkan di seluruh daerah Kediri dan tanah-tanah di sekitarnya. Ken Arok yang telah disilaukan oleh cita-citanya yang membumbung sampai ke langit itu, kemudian sudah tidak dapat melangkah surut lagi. Empu Gandring telah dikorbankannya. Kemudian datang giliran Akuwu Tunggul Ametung. Akuwu yang hanya memikirkan diri sendiri. Akuwu yang sama sekali tidak dapat mengerti apa yang sedang berkembang dan apa yang sedang bergolak di wilayahnya. Dan saat yang ditunggu-tunggu oleh Ken Arok itu pun telah datang. Dalam malam yang gelap, Ken Arok berjalan tersuruk-suruk pergi ke rumah Kepu Ijo. Udara yang pengap panas telah memeras keringat dari tubuhnya. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit yang hitam kelam, dilapisi oleh mendung yang tebal. Hujan akan turun, desis Ken Arok. Aku harus segera menyelesaikan pekerjaan ini. Tetapi hujan yang nanti akan turun, apabila tidak terlampau cepat, justru akan dapat membantuku. Dengan hati-hati, Ken Arok berjalan di dalam kelam, menyusuri jalan sempit yang menuju ke rumah Kepu Ijo. Tidak lewat jalan yang cukup lebar seperti biasanya, yang akan sampai ke regol depan. Tetapi Ken Arok memilih jalan sempit yang menuju ke butulan dinding halaman rumah Kepu Ijo. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, Ken Arok berusaha untuk memasuki halaman rumah Kepu Ijo dari arah belakang. Dengan lincahnya, ia meloncat seperti seekor tupai tanpa menimbulkan suara apapun. Kemudian dengan mengendap-endapkan dirinya, ia berjalan mendekati rumah sahabatnya itu. Beberapa saat ia berdiri di belakang rumah itu untuk memperhatikan keadaan. Kalau masih ada seseorang pembantu rumah Kepu Ijo yang masih terbangun. Namun rumah itu telah benar-benar menjadi sepi. Sepi tanpa sepercik bunyi apapun. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang sahabat, ia sudah sering datang ke rumah itu. Ia mengenal semua segi dan sudut-sudutnya, seperti ia mengenal rumahnya sendiri. Namun Ken Arok sadar sesadar-sadarnya, sejak ia bersahabat terlampau erat dengan Kepu Ijo itu, bahwa pada suatu saat, sahabatnya ini pun harus diumpankannya. Ia akan menjadi salah satu alas untuk meloncat mencapai cita-citanya. Setelah menenangkan hatinya sejenak, Ken Arok itu pun segera mulai bekerja. Dengan hati-hati, ia berusaha membuka selarak pintu belakang. Ia tidak ingin melakukannya dengan kekerasan, supaya rencananya dapat berlangsung dengan sempurna. Ken Arok menahan nafas ketika ia mendengar selarak itu bergeser dan berderit. Sejenak ia menunggu kalau seseorang terbangun karenanya. Tetapi agaknya rumah itu masih tetap sepi. Maka dengan sangat berhati-hati,
Ken Arok kemudian mendorong pintu itu, sehingga perlahan-lahan pintu itu pun terbuka. Semakin lama semakin lebar, semakin lebar. Ketika pintu itu kemudian menganga, Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Sebagian terbesar dari usahanya telah berhasil, karena seterusnya pekerjaannya tidak akan begitu berat lagi. Dengan tidak mendapat kesukaran apapun, Ken Arok masuk ke ruang tengah. Didapatkannya sebuah geledek dari kayu. Disitulah kerisnya disimpan oleh Kebu Ijo. Dengan hati-hati, Ken Arok membuka geledek itu. Kemudian diambilnya kerisnya. Sekali lagi Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ditekankannya keris itu di dadanya sambil berdesis. Kini datang lagi saatnya aku memerlukan pertolonganmu. Sejenak kemudian Ken Arok itu pun dengan hati-hati pula merayap keluar dari ruang tengah. Ia mengambil jalan seperti pada saat ia masuk. Selarak pintu yang tersandar miring dilepaskannya sama sekali. Kemudian ditutupnya pintu itu rapat-rapat kembali. Sehingga kesan yang pertama-tama akan dilihat adalah bahwa pintu itu lupa diselarak. Demikianlah, setelah berada di luar, Ken Arok pun kemudian meloncat dan berlari-lari kecil di dalam gelapnya malam menuju ke istana. Semuanya harus terjadi malam itu. Malam itu tidak dapat ditundanya lagi. Semakin dekat Ken Arok dengan dinding halaman istana, Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar. Kali ini ia tidak masuk lewat pintu gerbang, baik pintu gerbang depan maupun samping. Tetapi Ken Arok ingin meloncati dinding yang cukup tinggi itu. Tetapi Ken Arok memang seakan-akan telah menguasai keadaan. Ia mengerti benar-benar di manakah tempat-tempat, sudut-sudut dan bagian-bagian yang dijaga dan mendapat pengawasan langsung. Karena itu, maka ia dapat memilih tempat yang lepas sama sekali dari segala pengawasan. Dengan kemampuan yang ada padanya, Ken Arok meloncat ke atas dinding yang tinggi itu dengan penuh kewaspadaan. Kemudian meloncat masuk ke dalam kegelapan. Dengan hati-hati ia berjalan terbungkuk-bungkuk menyusup dinding. Sebagai seorang pelayan dalam, maka ia mengenal segala lekuk dan liku istana Tumapel. Dan ia mengenal pula di manakah Aku Tunggul Ametung sedang tidur. Ken Arok sebenarnya lah memang orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Ia ternyata berhasil menyusup dari sela-sela daerah pengawasan para penjaga mendekati bilik tempat tidur Akuwu. Ia merayap setapak demi setapak dari balik gerumbul yang satu ke balik gerumbul yang lain. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam dan para penjaga pun menjadi semakin letih. Sementara itu, Ken Arok telah berada beberapa langkah dari serambi belakang istana Tumapel. Dengan hati-hati dilihatnya keseluruhan suasana halaman belakang istana itu dari kegelapan. Sejenak ia berjongkok di balik sebuah gerumbul bunga. Namun betapapun juga, hatinya masih juga berdebar-debar. Dengan cermat Ken Arok memperhitungkan setiap keadaan. Ia harus sangat berhati-hati. Betapapun ia memiliki kemampuan yang mengagumkan, namun istana Tumapel pun berisi banyak sekali prajurit dan orang-orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang tidak dapat diabaikannya. Sehingga akhirnya pada suatu saat Ken Arok menemukan kesempatan itu. Kesempatan yang ditunggu-tunggunya,
ketika seorang penjaga baru saja lewat di depan pintu serambi. Ken Arok justru melangkah dengan tenangnya masuk ke dalam. Namun begitu ia berada di dalam serambi, segera ia berlindung di balik sehelai tirai. Dadanya pun menjadi kian berdebar-debar dan tiba-tiba saja ia menjadi cemas. Mudah-mudahan aku sedang berada di biliknya sendiri. Kalau aku berada di bilik Ken Dedes, maka usahaku akan gagal atau aku terpaksa berbuat dengan agak kasar. Desisnya di dalam hati. Aku akan berada di dalam bilik itu semalam penuh. Ken Arok menahan nafasnya ketika ia mendengar langkah-langkah kecil lewat di depan tirai itu. Seorang emban. Aku harus melihat bilik aku lebih dahulu. Ia berkata di dalam hatinya pula. Sejenak kemudian Ken Arok pun meloncat dari balik tirai yang satu ke balik tirai yang lain. Kemudian ia turun ke longgangan dalam. Ketika seorang prajurit lewat, ia segera berjongkok di balik sebuah arca yang berada di dalam kegelapan, di sudut longgangan. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika prajurit itu kemudian hilang dari pintu samping, dan longgangan itu pun kembali menjadi sepi. Kalau ia kemudian naik tangga, ia akan memasuki bagian dalam dari Istana Tumapel, dan ia akan melampaui beberapa ruangan sebelum ia sampai ke dalam bilik Akuwu Tunggul Ametung. Namun bagian istana yang terpisah satu dengan yang lain agaknya mempermudah usahanya untuk mendekati bilik Akuwu Tunggul Ametung. Kadang-kadang ia masih harus bersembunyi di balik tirai yang tebal dan kadang-kadang di balik daun pintu yang terbuka. Bahkan kadang-kadang di balik peti-peti dan kotak-kotak tempat hiasan dan juga di balik patung-patung yang berserakan di dalam istana itu. Akhirnya Ken Arok sampai juga ke dekat bilik Akuwu Tunggul Ametung. Dengan dada yang berdebar-debar ia berjongkok di balik sebuah tirai yang gelap. Dicobanya untuk mengatur perasaannya yang bergejolak, yang bahkan kadang-kadang masih juga disentuh oleh keraguan-raguan. Namun setiap kali Ken Arok menggertakkan giginya, ia sudah tidak dapat melangkah surut. Tidak dapat. Ia harus berjalan terus. Dan malam ini semuanya harus dilakukan. Kalau tidak, ia pasti akan gagal dan apa yang akan terjadi atasnya sama sekali tidak dapat dibayangkannya. Tetapi dada Ken Arok masih juga berdebar-debar. Ia memerlukan waktu untuk dapat mengatur perasaannya, sehingga akhirnya ia menarik nafas dalam-dalam. Bilik itu sangat sepi, katanya di dalam hati. Mudah-mudahan Akuwu Tunggul Ametung tidur di dalamnya. Maka sejenak kemudian jatuhlah keputusannya. Ia harus melaksanakan selagi bilik itu masih sepi. Sesaat kemudian Ken Arok pun berdiri, dipasang telinganya baik-baik. Karena ia tidak mendengar apapun juga, maka ia pun menjenggukkan kepalanya. Sepi, benar-benar sepi. Dengan hati-hati, Ken Arok melangkah mendekati pintu bilik. Perlahan-lahan sekali ia mendorong ke samping, dan pintu itu pun mulai terbuka. Seperti kebiasaannya, Akuwu yang merasa aman di dalam istananya itu tidak pernah mengancing pintunya, seperti juga pintu-pintu bilik yang lain. Dada Ken Arok menjadi bertambah sesak ketika ia melihat Akuwu tidur terbujur di pembaringannya dengan tenangnya. Sejenak ia berdiri diam di luar pintu. Namun tiba-tiba
ia menyadari bahwa setiap saat seorang emban atau seorang pelayan dalam yang sedang bertugas akan lewat di muka bilik ini. Karena itu, maka Ken Arok pun dengan tergesa-gesa meloncat masuk. Namun ternyata bahwa Akuwu Tunggul Ametung adalah seorang yang luar biasa. Betapapun Ken Arok mencoba menghilangkan gemerisik yang mungkin timbul oleh langkahnya, dan betapa halusnya suara loncatannya, ternyata telah menyentuh pendengaran Akuwu yang sedang tidur nyenyak itu. Dada Ken Arok bergetar dahsyat sekali ketika ia melihat Akuwu Tunggul Ametung bergerak dan bahkan kemudian membuka matanya. Datanglah suatu saat di mana ia tidak mampu lagi untuk berpikir. Akuwu Tunggul Ametung telah membuka matanya, meskipun ia masih dipengaruhi oleh suasana yang masih kabur, karena baru saja ia terbangun. Tetapi dalam waktu sekejap Akuwu itu pasti sudah akan bersikap lain. Kalau Akuwu itu menyadari apa yang dihadapinya, maka ia tidak akan membiarkan dadanya berlubang oleh keris buatan Empu Gandring itu. Karena itu, maka dalam keadaan tanpa pilihan itulah, maka Ken Arok segera meloncat menerkam Akuwu Tunggul Ametung yang belum menyadari benar keadaannya. Ia hanya melihat sebuah bayangan seolah-olah terbang menimpanya. Kemudian terasa sesuatu menghunjam di dadanya. Dengan gerak naluriah, Akuwu Tunggul Ametung mencoba membela dirinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Ken Arok pun bukan orang kebanyakan, sedang keris yang dipakainya pun adalah sebilah keris buatan Empu Gandring yang hampir tidak ada tara bandingannya. Meskipun demikian, hempasan tangan Akuwu Tunggul Ametung telah mengenai kening Ken Arok. Sesaat matanya menjadi berkunang-kunang dan ia terdorong beberapa langkah surut. Tanpa dapat bertahan lagi, ia pun terhempas di atas lantai, sehingga terasa kepalanya seakan-akan berputar. Sejenak Ken Arok mencoba bertahan untuk tidak kehilangan seluruh kesadarannya. Dalam keadaannya ia sempat melihat Akuwu Tunggul Ametung bangkit sambil memegang hulu keris yang masih tertancap di dadanya. Dengan kemarahan yang memancar dari wajahnya, ia memandang Ken Arok yang masih terbaring di lantai. Namun ketika Akuwu Tunggul Ametung mencoba untuk berdiri, maka ia pun terdorong surut dan jatuh ke atas pembaringannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Akuwu Tunggul Ametung menghembuskan nafasnya yang terakhir di pinggir pembaringannya yang menjadi merah oleh darah yang memancar dari lukanya. Tetapi ternyata darah Akuwu tidak terlampau banyak mengalir. Darah itu pun segera menjadi biru dan merah beku. Ken Arok yang masih belum mampu menguasai keseimbangannya masih juga terbaring di lantai. Dengan sekuat tenaganya ia memusatkan segenap kemampuan yang ada padanya, sehingga perlahan-lahan ia berhasil menguasai dirinya. Perlahan pula ia bangkit, kemudian memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Semuanya itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Namun dalam waktu yang sangat singkat itu, bilik Akuwu telah menjadi berubah sama sekali. Kesan yang timbul bagi mereka yang pertama-tama melihat bilik itu adalah sesuatu perkelahian, karena ternyata letak Akuwu Tunggul Ametung pun tidak lagi seperti pada saat ia masih tidur nyenyak. Beberapa macam hiasan yang terdorong oleh tubuh Ken Arok pun telah tergeser.
dan darah yang menitik di beberapa tempat pada saat Akuwu mencoba bangkit berdiri. Setelah Ken Arok menjadi sadar sesadar-sadarnya, maka barulah ia dapat menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Akuwu Tunggul Ametung ternyata telah mati. Dengan serta-merta Ken Arok pun kemudian memutus sehelai tali yang berwarna kekuning-kuningan yang memang telah dibawanya dari baraknya. Tali itu kemudian dilemparkannya ke sudut pembaringan dan tanpa mengambil kerisnya dari dada Akuwu Tunggul Ametung, maka Ken Arok pun kemudian berusaha meninggalkan bilik itu untuk seterusnya keluar dari halaman istana. Tetapi seperti pada saat ia masuk, maka ia tidak mengambil jalan melalui regol-regol halaman, tetapi ia menyusur tempat yang gelap dan kemudian meloncati dinding halaman untuk seterusnya pergi menghilang. Beberapa puluh langkah dari dinding yang diloncatinya, Ken Arok berhenti. Dipandanginya dinding yang tegak membeku itu, seolah-olah ia ingin melihat apa yang kini sedang terjadi di dalam istana. Tetapi istana itu masih sepi. Seandainya seseorang telah menemukan Akuwu Tunggul Ametung yang terbunuh itu, maka pasti akan segera terdengar tanda-tanda dari para pengawal. Maka Ken Arok pun segera meneruskan langkahnya. Ia ingin segera sampai ke baraknya. Namun sebelum ia bertemu dengan seorang pun di dalam barak itu, ia harus membersihkan dirinya lebih dahulu. Ternyata Ken Arok mampu bekerja dengan cermat. Ia berusaha menghilangkan setiap jejak yang mungkin ditimbulkan. Karena itu, tanpa setahu seorang pun, ia telah berhasil masuk ke dalam biliknya dan langsung membaringkan dirinya di pembaringannya. Tetapi ternyata ia tidak mendapat kesempatan untuk membuat penilaian tentang peristiwa yang baru saja dilakukannya. Karena belum lagi ia meluruskan letak kakinya, Tumapel telah digemparkan oleh suara titir yang menjalar dari sebuah kentongan ke kentongan lainnya, di sudut-sudut padukuhan, di gardu-gardu, di panggungan-panggungan. Para pelayan dalam yang sedang tidak bertugas dan berada di baraknya segera berloncatan dari pembaringan mereka. Sejenak kemudian, mereka telah berada di luar bilik masing-masing. Suara titir itu semakin lama menjadi semakin merata. Kemudian di antara suara titir yang mengumandang di seluruh kota itu, terdengar perintah setiap pimpinan pasukan agar setiap orang di dalam pasukannya segera bersiap. Sesuatu telah terjadi, bisik setiap orang. Ken Arok pun kini telah berada di antara kawan-kawannya. Dengan wajah tegang ia ikut berbisik-bisik pula. Sesuatu telah terjadi. Ternyata penghubung yang sedang bertugas di istana telah melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Sekejap kemudian, para pemimpin tertinggi Tumapel telah mendengar apa yang telah terjadi di istana. Orang yang pertama-tama datang, kecuali para petugas di istana, adalah Witantra. Dengan gemetar ia melangkah masuk ke dalam bilik Akuwu. Tidak seorang pun yang berani merubah apa yang ada di dalam bilik itu. Namun demikian, Witantra sudah tidak dapat melihat bagaimanakah letak Akuwu pada saat diketemukan. Karena ketika ia memasuki ruangan itu, Ken Dedes Permaisuri Akuwu Tunggul Ametung menjerit tinggi sambil memeluk jenazahnya. Dan sejenak kemudian, Ken Dedes itu pun telah menjadi pingsan. Bawalah ia ke bilik sebelah. Perintah Witantra kepada para emban. Dengan ditangisi oleh para emban, Ken Dedes kemudian dibawa ke bilik sebelah.
Dengan cemas dan gemetar emban pamomongnya berusaha sedapat-dapat dilakukannya untuk membuat pamomongnya itu menjadi sadar. Namun demikian permaisuri itu sadar, maka sekali lagi terpekik dan ia segera menjadi pingsan kembali. Witantra dan beberapa pemimpin Tumapel yang lain berdiri termangu-mangu di dalam bilik Akuwu Tunggul Ametung. Sekali-kali terdengar Witantra menggertakkan giginya. Ia adalah pimpinan pasukan pengawal. Karena itu, sebagian terbesar tanggung jawab atas peristiwa itu berada di tangannya. Setelah meneliti sejenak, maka Witantra segera mengeluarkan perintah. Tidak seorang pun yang diperkenankan keluar dari halaman istana. Semua pintu harus dijaga. Perintah itu pun dalam sekejap telah merata. Setiap pintu regol pun segera ditutup. Tidak seorang pun yang diperkenankan keluar. Namun dalam pada itu, para pemimpin pasukan yang lain pun segera berada di istana. Mereka pun kemudian berkerumun di depan bilik Akuwu. Tetapi belum ada seorang pun yang berani merubah sama sekali apa yang terdapat di dalam bilik itu. Di luar istana, para prajurit pun ternyata telah bersiap pula. Mereka pun segera mendengar bahwa Akuwu Tunggul Ametung telah terbunuh di dalam biliknya itu. Para prajurit yang tidak berada di dalam barak, tetapi di rumah masing-masing pun segera berlari-larian ke induk pasukan masing-masing untuk mendengar apa yang telah terjadi. Dan mereka pun hanya dapat menggertakkan gigi mereka setelah mereka mendengar apa yang telah terjadi atas Akuwu Tunggul Ametung. Tanpa perintah apapun lagi, maka setiap pemimpin pasukan telah mengetahui apa yang wajib mereka lakukan. Mereka telah mempersiapkan pasukan masing-masing dalam kesiapsiagaan tertinggi. Yang pertama-tama terlintas di dalam kepala mereka ialah suatu usaha untuk merebut kekuasaan dari tangan Akuwu yang terbunuh itu oleh sekelompok orang-orang yang tidak menyukainya. Kesimpulan itu diambil karena Tumapel saat itu tidak sedang berada dalam perselisihan dengan pihak luar yang manapun juga. Bersama beberapa orang tua-tua dan pemimpin prajurit, Witantra mulai meneliti satu demi satu apa yang terdapat di dalam bilik Akuwu. Karena ternyata letak Akuwu sudah berubah ketika dengan serta-merta permaisurinya memeluknya sambil menjerit. Maka Akuwu Tunggul Ametung itu pun kemudian diangkat dan dibaringkan di pembaringannya. Namun keris yang tertancap di dada Akuwu itu masih belum dilepaskan. Ternyata Witantra mempunyai pandangan yang tajam sekali atas apa yang terjadi di dalam bilik itu. Meskipun beberapa bagian dari hiasan yang ada telah tergeser dan beberapa titik darah yang memercik dari luka Akuwu, namun dengan nada yang berat Witantra berkata, "Akuwu tidak mendapat banyak kesempatan untuk membela dirinya. Mungkin timbul juga sedikit perkelahian. Namun agaknya Akuwu telah tertusuk selagi ia masih tidur." Orang-orang lain yang mendengarnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Kalau Akuwu mendapatkan kesempatan, maka ia tidak akan terbunuh. Tidak ada orang lain yang dapat melawannya, apalagi apabila ia sempat mengambil pusakanya. Ya, karena itu, maka hal ini dapat terjadi karena kelengahan." Witantra berhenti sejenak, kemudian katanya, "Setiap orang yang bertugas malam ini akan dimintai pertanggungan jawab.
Mereka harus segera berkumpul setelah menyerahkan tugasnya kepada giliran berikutnya. Dalam pada itu, Ken Arok yang telah siap pula di dalam baraknya menjadi berdebar-debar ketika pemimpin pasukannya memerintahkan kepadanya dan beberapa perwira yang terdekat dan terpandang untuk mengikutinya ke istana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.